Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahilun Izmi dari kelas B dengan NIM 24650066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman Java sederhana dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu pemrogramannya. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan saja. Oke, langsung saja pada baris ke-13 ini dia membuat sebuah array di mana array-nya itu bernama A, kemudian dia berisi 5 angka, yaitu 20, 12, 10, 15, dan 24. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui dulu bahwa dalam Java itu indeks array dimulai dari 0. Jadi A sama dengan indeks 0 adalah elemen pertama, kemudian A sama dengan indeks 1 adalah elemen kedua, dan seterusnya. Kemudian kalau kita membuat contoh dalam pemrograman ini, jadi di sini 20 ini adalah indeks 0. Kemudian 12 ini adalah indeks 1 dan seterusnya sampai dengan indeks 4. Nah, dalam 5 angka ini 20, 12, 10, 15, 24 ini dia terdapat 4 indeks. Oke, pada pemrograman ini dia menggunakan perulangan for, di mana perulangan ini digunakan untuk mencetak setiap angka dalam array A. Ini for. Kemudian di dalam perulangan dia menggunakan sistem out print A I plus tanda petik 2. Nah, di sini dia mencetak nilai pada indeks ke I dari array A diikuti dengan spasi. Tanda petik 2 terus di spasi. Jadi dia diikuti dengan spasi. Oke, langsung saja kita running. Maka hasil output pada pemrograman ini nanti dia akan jadi 20, 12, 10, 15, 24. Kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut pada pemrograman kedua. Pada pemrograman kedua ini pada baris 13, di mana chart A sama dengan tanda petik A, B, C. Nah, baris ini dia membuat sebuah array bernama A yang berisi 3 karakter, yaitu A, B, dan C. Seperti pemrograman pertama tadi, di mana A ini adalah indeks 0, kemudian B ini indeks 1, dan C ini adalah indeks 2. Jadi dalam 3 huruf ini dia mempunyai 2 indeks. Kemudian di sini dia menggunakan perulangan for, di mana perulangan ini digunakan untuk mencetak setiap karakter dalam array A. Dan di sini pada baris ke-15 di dalam perulangan dia menggunakan sistem out print AI plus tanda petik 2. Di sini dia mencetak nilai pada indeks ke I dari array A dan diikuti dengan spasi. Oke, langsung saja kita running. Maka kurang lebih outputnya akan seperti ini. Dia mencetak huruf A, B, C. Lanjut ke pemrograman ketiga. Oke, pada pemrograman ketiga ini dia menggunakan scanner inputan sama dengan new scanner system in. Nah, di sini dia membuat objek inputan dari kelas scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian integer nama sama dengan new integer 5. Nah, di sini dia membuat array nama yang dapat menyimpan 5 angka. Kemudian dia bertipe integer. Kemudian pada pemrograman ini dia menggunakan perulangan for untuk meminta pengguna memasukkan 5 angka, dan setiap angka yang dimasukkan itu disimpan ke dalam array nama pada posisi I. Kemudian pada perintah ini 3 perintah ini dia berfungsi untuk menampilkan semua angka yang telah dimasukkan oleh pengguna.
dan menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap elemen dalam array nama. Kita langsung saja mengenai pemrogramannya. Nah, di sini input integer 1, 3, kemudian 24, 6, 8. Masuk tadi 3. Nah, maka outputnya itu dia akan menghasilkan kurang lebih seperti ini. Angka yang di input angka 1, 3, angka 2, 4, angka 3, 6, dan seterusnya sesuai dengan apa yang kita isi pada inputannya. Maka outputnya itu dia akan mengikut. Jadi pada pemrograman ini dia meminta kita untuk memasukkan 5 angka, kemudian setiap angka disimpan dalam array, dan setelah semua angka dimasukkan, program menampilkan kembali angka-angka tersebut. Oke, kita lanjut ke pemrograman keempat atau pemrograman terakhir. Oke, pada pemrograman keempat ini dia sama halnya dengan pemrograman ketiga tadi, hanya yang membedakan itu pada outputnya. Dia dimana dalam pemrograman keempat ini kita dalam output itu kita disuruh untuk mengisi 5 nama, sedangkan di pemrograman ketiga tadi kita disuruh mengisi 5 angka. Sama halnya juga di sini pada scanner inputan ini dia membuat objek inputan dari kelas scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian dia membuat array nama yang dapat menyimpan 5 data bertipe string. Kalau di pemrograman ketiga tadi kan dia bertipe integer karena dia memuat angka. Di sini dia bertipe string. Kemudian di sini juga dia menggunakan perulangan for, di mana dia meminta kita untuk memasukkan 5 nama, dan setiap nama yang dimasukkan itu dia disimpan ke dalam array nama pada posisi i. Dan di sini juga ada perintah-perintah untuk menampilkan semua nama yang telah dimasukkan oleh pengguna. Dan di sini dia juga menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap elemen dalam array nama. Oke, langsung saja kita running. Maka hasil outputnya itu kurang lebih itu dia seperti input nama 1, kita input nama 2, ya, nama 3 linear. Nah, maka outputnya itu kurang lebih seperti ini. Input nama 1 Miftah, nama 2 Farida, dan seterusnya. Sama halnya juga pada pemrograman ketiga tadi, di mana pada pemrograman ini juga dia meminta kita untuk memasukkan 5 nama, dan setiap nama itu disimpan dalam array. Kemudian setelah semua nama dimasukkan, program ini akan menampilkan kembali nama-nama tersebut seperti yang saya sudah running tadi. Oke, mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.